Kapal induk ini bertolak dari Pangkalan Angkatan Laut Norfolk, Virginia. Ini menjadi kapal induk ketiga yang dikerahkan Amerika ke Timur Tengah. Kapal induk beserta gugus tempurnya ini bergabung dengan kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Selain 3 kapal induk, Amerika Serikat mengerahkan personel pasukan operasi khusus untuk perang darat dengan Iran. Militer Amerika terus berusaha melumpuhkan Iran saat konflik memasuki minggu kelima. Operasi Epic Fury diklaim telah berhasil menyerang Iran di udara dan juga di laut. Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. Senkom Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang. Terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Polisi Israel membubarkan pengunjuk rasa. Aksi protes terjadi setelah parlemen Israel mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina. Ini dia, aparat kepolisian Israel menggunakan meriam airnya untuk membubarkan massa di dalam negeri sendiri di Yerusalem. Sejumlah pendemo terluka akibat pembubaran paksa polisi Israel. Para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menolak undang-undang baru yang dianggap diskriminatif dan tidak manusiawi, serta mengecam keputusan parlemen Israel yang dinilai tidak adil. Sementara itu, situasi perang yang semakin memanas memicu pengungsi massal warga Iran akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Kita bisa saksikan ini, ribuan kendaraan memenuhi jalan tol utama Teheran. Macet total, kemacetan parah terjadi saat warga Iran berbondong-bondong mengungsi akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke negaranya. Warga terpaksa meninggalkan rumah untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Diketahui warga Iran mencari perlindungan di daerah pedesaan hingga menyeberangi perbatasan. Selain faktor keamanan, tekanan ekonomi yang berat memicu warga meninggalkan kota. Serangan Zionis Israel ke Libanon semakin tidak terkendali. Kali ini serangan menargetkan pusat ambulans di Hanoiyeh, distrik Tire, Libanon Selatan. Pemirsa, kendaraan terbakar setelah serangan Zionis Israel membidik pusat ambulans di Hanoiyeh, distrik Tire, Libanon Selatan. Kita bisa tahu bahwa sebenarnya fasilitas medis pendidikan tidak boleh diserang, tapi beberapa kali kenyataan seperti ini kita saksikan bersama. Israel membenarkan serangan dan menyebut serangan terhadap tenaga medis, mengklaim bahwa anggota Hizbullah yang menggunakan ambulans menyamarkan diri mereka sebagai responden pertama mengangkut senjata. Namun tuduhan ini ditolak oleh pemerintah Libanon. Kementerian Kesehatan Libanon menyatakan bahwa setidaknya 47 pekerja penyelamat telah dibunuh oleh Israel sejak melanjutkan upaya pendudukannya di Libanon Selatan pada 2 Maret lalu. Sebuah rekaman video menunjukkan rudal Iran meledak tak jauh dari prajurit Amerika bersembunyi. Seperti inilah situasi mencekam ledakan keras rudal balistik Iran sangat dekat dengan tentara Amerika.
Serangan yang menjadi dialami di salah satu pangkalan Amerika di kawasan Teluk. Dalam rekaman juga beberapa kali kita saksikan terdengar prajurit berusaha memastikan kondisi rekan-rekannya di lokasi. Namun berulang kali suara ledakan terdengar. Ya, semoga perang segera usai. Sebuah mobil terbakar dan rumah tinggal hancur di Bnei Brak dan Petah Tikva, Israel akibat pecahan rudal balistik Iran. Belasan orang dilaporkan terluka akibat serangan. באותו רחוב מול הבית ממש. וואי. Sejumlah mobil terbakar di Petah Tikva, Israel akibat serangan rudal Iran. Petugas pemadam kebakaran dan tim tanggap darurat memadamkan api di beberapa lokasi setelah puing-puing dari rudal Iran mendarat di Israel Tengah. 4 orang dilaporkan terluka akibat serangan di Petah Tikva. המשך פיקוד באירוע בהרצל, 43, 41, Di Bnei Brak, permukiman hancur terkena pecahan rudal balistik Iran. Warga sekitar bahkan mendengar ledakan hingga guncangan usai rudal Iran menghantam Israel. Setidaknya 9 orang dilaporkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut pasukan pertahanan Israel, rudal-rudal Iran dilengkapi dengan hulu ledak bom tandan yang menyebarkan submunisi ke area yang luas. Sementara itu, Palang Merah Iran evakuasi warga dari reruntuhan bangunan akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Tim penyelamat menyisir puing-puing untuk mencari korban yang masih hidup. Beginilah pemirsa upaya Palang Merah Iran dalam situasi mencekam bangunan runtuh, hancurnya kota Teheran dan Zanjan. Mereka berusaha untuk mencoba mencari korban yang mungkin tertimpa runtuhan bangunan. Serangan Israel dan Amerika Serikat yang terus berlangsung menghancurkan pemukiman dan infrastruktur bangunan warga. Korban jiwa dilaporkan terus bertambah. Upaya penyelamatan masih terus dilakukan meski kondisi lapangan dinilai semakin sulit bahkan berbahaya. Amerika Serikat mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran bukan pilihan yang baik karena kondisi geografi Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika. Ya, sejumlah harian media cetak Tehran Times menampilkan headlines "Welcome to Hell". Ya, headline di tulisan salah satu media di Iran ini pemirsa, pesan ancaman tertulis di mana pasukan Amerika yang menginjakkan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati dalam tulisan media cetak ini. Dikutip dari The New York Times, sedikitnya 10.000 pasukan Amerika dikerahkan ke Timur Tengah. Perang darat di Iran bisa sangat mematikan. Luas Iran lebih besar dari Irak, Suriah, dan Afghanistan yang notabene Amerika memiliki pengalaman perang darat di sana. Tapi di Iran lebih luas. Bahkan jika ketiganya digabungkan, masih lebih luas Iran. Pemirsa, luas Iran 3,5 kali luas Irak dengan populasi lebih besar dan kondisi geografi pegunungan serta gurun. Ini adalah grafis yang kami tampilkan untuk Anda. Iran dipagari pegunungan. Di sisi barat, pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Di sisi utara, dipagari pegunungan Alborz.
Di sisi timur terdapat gurun yang luas dengan suhu ekstrim yakni Das-e-Gavir serta Das-e-Lut. Tidak hanya itu pemirsa, di tengah juga tersebar banyak sekali dataran tinggi pemirsa. ribu pasukan aktif terlatih Iran menyambut invasi ribuan prajurit Amerika untuk perang darat jika memang akan terjadi. 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran di jalur darat. 15.000 bahkan hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri.